Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja, Senin 9 November 2020. Bacaan kita hari ini sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja dari Mazmur pasal 78 ayat 5 hingga ayat 11. Mazmur pasal 78 ayat 5 hingga ayat 11. Mari berdoa. Ya Tuhan kami, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah penguasa di atas jagat raya ini, di pagi ini kami menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Kami boleh menikmati hari baru ini oleh karena nafas kehidupan yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan biarlah kami mampu mempergunakan nafas kehidupan tersebut untuk memuliakan Tuhan. Terlebih, kami juga boleh mampu menjadi berkat bagi sesama. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu dalam mengawali semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya kami beroleh kekuatan daripada-Mu, beroleh pengajaran melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Roh Kudus-Mu memampukan kami semua. Di dalam dan demi Kristus kami berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mazmur pasal 78 ayat 5 hingga ayat 11. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu berpegang teguh pada perjanjian Allah. Berpegang teguh pada perjanjian Allah. Ada ungkapan orang Toraja yang mungkin sering kita dengar. Ungkapan tersebut bunyinya kurang lebih seperti ini. Inang sengak siami ketodianan pepasan diomai nenekna. Inang sengak siami ketodianan pepasan diomai nenekna. Sangatlah berbeda orang yang kemudian selalu dinasehati oleh orang tuanya. Maksudnya ialah seseorang yang kemudian selalu dinasehati oleh orang tuanya sejak kecil, mereka akan menjadi orang yang berbeda, baik dalam kehidupan mereka, dalam perkataan mereka, dan dalam sikap hidup mereka, dalam lingkungan, dalam keluarga, sehingga mereka akan selalu dirindukan dan dihargai oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita hari ini, pemazmur juga berpesan kepada semua keturunan Yakub untuk selalu setia memperkatakan firman Tuhan, agar mereka tidak melupakan semua karya Tuhan, melainkan selalu mereka rindukan dan menjadi pegangan mereka dalam menjalani kehidupannya.
Selain itu, secara jelas Tuhan juga berpesan agar generasi penerus Israel tidak seperti nenek moyang mereka yang selalu berkeras hati dan tidak setia kepada Tuhan, serta tidak mau mendengar suara atau perkataan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kemudian orang Israel sering dikalahkan ketika mereka berperang. Di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 hingga ayat 9 sangat jelas perintah atau pesan Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya bagi orang tua, untuk selalu mengajarkan kepada anak cucu mereka akan firman Tuhan, agar mereka mampu setia dan mengikuti perintah atau firman Tuhan tersebut. Sangat jelas bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan sangat nyata bagi bangsa Israel. Akan tetapi mereka selalunya bersungut-sungut. Hal itulah yang kemudian menjadi perenungan kita sebagai orang percaya, bahwa ketika kita senantiasa memegang firman Tuhan, setia kepada Tuhan, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak selalu bersungut-sungut, melainkan menjadi pribadi-pribadi yang dalam tingkah laku perkataan menjadi teladan bagi orang lain, bahkan terlebih akan menjadi nampak bagi orang lain siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Akan tetapi jikalau kita tidak memegang teguh pengajaran Tuhan dalam hidup ini, maka kita akan seperti orang Israel yang selalu bersungut-sungut. Maka dari itu menjadi tugas kita, khususnya kita sebagai orang tua, agar senantiasa mengajarkan firman Tuhan kepada anak cucu kita, pun juga kita sebagai para pelayan kepada guru-guru sekolah minggu, penatua, diaken, pendeta, menjadi tugas kita untuk terus mengajarkan kepada generasi penerus kita agar senantiasa taat pada firman Tuhan, setia kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan serta memiliki iman yang teguh. Mazmur 119 ayat 1 mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu boleh kami baca dan renungkan pagi ini. Kembali menguatkan kami semua, kembali mengajarkan kami agar senantiasa taat pada firman Tuhan, setia pada Tuhan, memiliki iman yang kuat, yang teguh, dan mampukan setiap kami agar selalu mengajarkan kepada anak cucu kami, kepada generasi penerus kami, mengenai kebenaran firman Tuhan, mengenai karya Tuhan dalam hidup ini, mengenai kasih Tuhan bagi umat manusia, agar mereka pula menjadi orang-orang yang tetap setia, tetap memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Ya Allah Bapa, dalam kerjaan sorga, kami memiliki banyak keterbatasan. Untuk itu kami sungguh mengharapkan Engkau dalam kehidupan ini, agar senantiasa menolong kami, mengingatkan kami akan firman Tuhan tersebut, sehingga kami dari hari ke hari terus dan tetap memegang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap pribadi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di sini maupun jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan peliharakan dalam pekerjaan mereka satu persatu, senantiasa sehat, aman, dan penuh sukacita dalam bekerja. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang lanjut usia Tuhan beri kekuatan, yang dalam pertumbuhan boleh bertumbuh dalam kasih serta pengenalan akan Tuhan. Dalam bangku sekolah atau bangku pendidikan, percukupkan kebutuhan mereka, anugerahkan kepandaian dan ketekunan. Yang dalam masa muda beri hikmat dalam pergaulan, terjauh dari pergaulan bebas, dan kiranya mereka boleh mempergunakan masa muda mereka sebaik mungkin, bahkan terlebih untuk memuliakan nama Tuhan.
Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat hingga pelosok tanah air. Sertai mereka satu persatu, beri hikmat yang baik, kebijaksanaan, agar mampu memikirkan hal yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Bahkan terlebih untuk pandemi yang sedang kami alami bersama. Mari berkati semua para ilmuwan, biarlah kiranya mereka mampu memikirkan hal yang terbaik untuk penanganan COVID-19. Juga untuk pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak beberapa minggu ke depan. Tuhan yang senantiasa menolong semua yang terlibat di dalamnya, boleh bekerja dengan baik, boleh bekerja dengan penuh kebijaksanaan, takut akan Tuhan, terjauh daripada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, khususnya mengenai politik uang. Biarlah kiranya nantinya terpilih pemimpin yang berkenan di hadapan-Mu, yang mampu membawa masyarakat lebih dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh instansi pelayanan masyarakat, baik yang bergerak di bidang kesehatan, yang bergerak di bidang pendidikan, TNI, Polri, maupun wira swasta. Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan bagi mereka semua, agar mampu melayani masyarakat dengan penuh kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab. Biarlah kiranya tercipta tatanan kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Berdoa untuk seluruh kelangsungan hidup kami bersama di sepanjang hari ini. Kiranya senantiasa dalam lindungan Tuhan dalam berbagai perbedaan, dan biarlah kiranya atas pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk tetap menjaga perdamaian. Pun ajar kami agar saling mengasihi dan berbagi kepada yang berkekurangan. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah saat teduh kita hari ini. Selamat menjalani kehidupan, selamat berbuah, dan selamat mengasihi sesama. Salam sehat.